Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Sena. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar tentang menghargai perbedaan. Anak-anak, sebelum kita ke materi, Bu Sena mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kita menonton video ini, diharapkan anak-anak yang pertama bisa memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, diharapkan juga anak-anak bisa menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, setelah menyimak video ini, diharapkan anak-anak mampu mempraktikkan sikap saling menghargai antar sesama. Nah, anak-anak, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Nah, dengan adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat gak ya bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Betul, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki lambang rantai. Nah, rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan sangat baik. Sila kedua memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Nah, berikut adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menengok orang yang sedang sakit. Yang kedua, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. Yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Yang keempat, tidak menyakiti hati orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak ya bagaimana cara menghargai perbedaan itu? Nah, berikut adalah cara-cara bagaimana kita menghargai perbedaan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedang sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak pilih-pilih teman ya. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, selama ini coba anak-anak ingat, apakah pernah menolong atau membantu orang lain? Nah, kalau belum, mulai saat ini kita biasakan untuk membantu dan menolong orang lain ya. Nah, anak-anak, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun ya. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan,
hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semua itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri ya. Nah, contohnya nih yaitu perbedaan dalam hal agama. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Anak-anak bisa lihat sendiri ya di gambar cara berdoa tiap agama itu berbeda ya. Nah, semua itu menunjukkan keragaman yang harus kita hargai dan harus kita syukuri. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ya kenapa sih kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, betul banget. Karena saling menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita. Yang pertama, kalau misalkan kita saling menghargai, akan terbentuk kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Oke, anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan supaya kita bisa hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, anak-anak, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tugas hari ini, anak-anak membuat cerita di buku tulis tentang pengalaman dalam bersikap menghormati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.